Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman fastatam bil ilmi wa barakatan bil jism. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi anzilni munzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan ini izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan beberapa ayat Allah mengenai saum, karena insyaallah kita semua nanti dalam beberapa hari ke depan insyaallah akan melaksanakan perintah Allah tersebut selaku orang-orang yang beriman. Syarat orang yang beriman adalah mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya, di antaranya adalah saum. Salawat serta salam tercurah untuk penghulu alam raya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya hingga yaumil kiamat. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaat yaumil kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita buka pertemuan malam ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita, Allah ampuni dosa guru-guru kita, Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, Allah angkat harkat martabat kita, dan Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan salehah, berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan mudah-mudahan taat kepada Allah dan berbakti pada orang tua. Ala hadiniya fikratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat ini kenapa harus saya berikan sekarang ini? Karena pembekalan di dalam melaksanakan ibadah puasa itu harusnya dibekalkan dari sekarang, diberikan dari sekarang. Supaya apa? Supaya kita memiliki persiapan yang cukup. Nah, biasanya para al-faqih, para penyampai, biasanya para asatid itu kebanyakan pas Ramadan. Ibarat orang perang itu sudah harus siap tempur. Nah, bagaimana supaya siap tempur? Ya sebelum Ramadan itu, sebelum memulai perang, harus mempersiapkan diri dengan matang, mortirnya, senapannya, dan lain-lain.
Termasuk juga dalam saum ini, kenapa saum itu saya bilang juga bentuk perang, karena ini memerangi hawa nafsu. Ya. Maka dalam ayat ini apa firman Allah? Jadi puasa itu khusus bagi siapa? Nah, dalam ayat ini Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi bagi orang yang beriman itu puasa itu wajib. Ya. Puasa itu wajib. Sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, ada tujuannya. Apa tujuannya? Kita diwajibkan untuk puasa agar kamu bertakwa. Jadi syarat orang kalau mau bertakwa itu harus menjalankan ini, puasa ini. Nah, makanya kalau dia ngaku, oh saya sudah Islam, tapi suruh jalankan ini nggak dijalankan, perintah ini nggak dijalankan, dia belum beriman, baru Islam. Ya. Apa banyak yang begitu? Banyak. Puasa ini juga sebagai bulan kompetisi, bulan perlombaan. Perlombaan bagaimana? Ada yang masuk nanti di awal 10 itu babak penyisihan, kemudian ada babak grand final kemudian babak final. Babak final itu 10 hari yang terakhir. Nah ini kadang-kadang sedikit sekali yang lulus ini. 10 hari pertama masjid penuh, 10 hari kedua mall yang penuh, 10 hari ketiga bandara sama stasiun terminal penuh. Tapi di sini alhamdulillah, saya selama keliling di sini alhamdulillah tarawihnya terus berjalan sampai 10 hari kedua itu alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian kapan puasa itu? Dalam beberapa hari ada ketentuan, jadi tidak sembarangan juga. Di ayat selanjutnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudati faman kana minkum مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Dalam ayat 184-nya, yaitu dalam hari-hari yang tertentu, bisa 29, bisa 30 hari. Loh kok begitu Ustaz? Gak ada 30 hari, 31 hari? Gak ada. 28 hari? Gak ada juga. Karena bulan Hijriah itu adanya 29 dan 30. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Nah, ini harus puasa sebanyak hari yang ditentukan tadi. Nah, jangan 10 hari pertama dia masih bisa puasa, 10 hari kedua masih bisa puasa, 10 hari ketiga masuk ke dalam warteg hanya kelihatan kakinya. Dalam ayat ini Allah jelaskan. Mana penjelasan dari Allah? Dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 184-nya, yaitu beberapa hari yang tertentu. Cuman ada rukhsah. Kalau bahasa sekarang apa? Ada dispensasi. Ada rukhsah. Apa rukhsahnya? Maka barang siapa di antara kamu sakit, satu sakit jiwa, sakit apalagi sakit yang parah ibaratnya,
Yang kedua apa? Dalam perjalanan. Perjalanannya juga kemana dulu? Kalau sekarang perjalanannya kan lebih enak, pakai Grab, pakai pesawat, pakai kereta api. Karena dulu kan enggak. Dulu kan pakai otak. Atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, apa kata Allah? Maka wajib menggantinya atau membayarnya sebanyak hari yang dia tinggal, yang dia tidak berpuasa itu. Nah, misalnya dia tinggal berapa hari? 5 hari, 7 hari. Nah, di luar Ramadan itu harus dibayar. Nah, caranya bagaimana? Biar kita nggak lupa. Setelah Ramadan itu kan Idul Fitri, setelah Idul Fitri kan ada puasa Syawal. Setelah puasa Syawal, misalnya kita puasa Syawal 6 hari. Nah, puasa Syawal selesai, nyambung lagi untuk bayar hutang tadi. Supaya nggak lupa. Cuman kadang-kadang manusia itu kan bukan lupa, kadang bisa lupa juga pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Kemudian pada hari-hari yang lain dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, ya kalau dia masih belum bisa juga menjalankan, dia berat, di luar itu dia berat, apa kata Allah? Wajib membayar fidyah. Nah, contohnya kalau udah tua renta itu kan, kadang-kadang kalau udah punya penyakit pikun kan, dia kan nggak mungkin dia berpuasa, harus bayar fidyah. Kata-kata ini bayar mut. Apa fidyahnya? Yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, makanannya harus makanan pokok. Makanan pokok sekarang apa? Beras. Ya. Kalau di timur tengah sana mungkin gandum. Ya. Kemudian, tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah lebih baik. Maka itu lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, kalau dia masih bisa berpuasa itu lebih baik. Karena dalam hadis juga Allah jelaskan, somu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Nah, cuman ada pertanyaan kadang-kadang, Ustaz, kan puasa itu sehat, tapi ada orang puasa kok bisa jatuh sakit. Nah, ada 2 hal. Satu, ujian. Kedua, bisa juga pola makan. Kadang orang itu kan, ya kalau di nggak semuanya, ya nggak semuanya. Cuman ada sebagian orang ketika berpuasa itu siangnya puasa dari pagi sampai sore, maghrib untuk balas dendam. Apa balas dendamnya? Misalnya di rumah ini, di rumah hidangan banyak nih, ada kurma, ada timun suri, ada es cincau, ada bakso, ada pangsit, semua dimakan waktu maghrib. Sehingga sholatnya telat mendekati isya. Kadang yang lebih ini lagi apa? Tarawihnya pun juga nggak konsen lagi. Bolak-balik ke masjid, ngantuk, karena kekenyangan tadi. Yang idealnya bagaimana? Sunnah Nabi itu 3 butir kurma, kemudian minum air putih atau minum air teh atau yang lain. Maka di Indonesia kan dilengkapi dengan takjil ya, biasanya makanan-makanan kecil yang lain. Nah, setelah makanan kecil yang lain, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kalau mau dilanjutkan silakan. Atau kalau tidak, ada jeda waktu habis sisa misalnya. Kalau saya biasanya makan nasi itu habis sisa. Jadi habis tarawih maksudnya. Sehabis maghrib itu makanan-makanan kecil dulu. Melanjutkan yang tadi, makanan kecil dulu gitu. Kalau masih pengen makanan kecil ya. Nah, supaya apa? Supaya anggota tubuh kita itu bisa beristirahat dulu. Contoh kita punya mobil, nggak mungkin kita punya mobil langsung kita gas langsung. Ya. Pemanasan dulu, motor juga pemanasan dulu. Kalau dia langsung digeber terus, lama-kelamaan akan rusak. Nah, kemudian kapan bulan itu? Kapan beberapa hari yang ditentukan Allah itu? Di ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهرا فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan puasa itu bulan beberapa hari yang tertentu itu kapan? Yaitu pada bulan Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, permulaan Al-Quran. Kapan Al-Quran turun itu? Yaitu pada malam Qadar. Nah, kapan malam Qadar itu? Para ulama mengatakan bahwa malam Qadar itu malam-malam ganjil. Cuman orang kebanyakan yang dikejar malam-malam ganjilnya. Sebetulnya yang benar bagaimana supaya dapat malam Lailatul Qadar itu? Start dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, ibadahnya harus kencang, ibadahnya harus semangat. Jangan berpikir yang lain. Maka alhamdulillah, gak tahu kalau tahun ini, gak tahun kemarin, kalau tahun-tahun yang sebelumnya, sebelum Covid itu ada yang tikar tiap-tiap masjid, ya. Bahkan kalau siapa tahu, bahkan kalau yang sudah pernah pergi umrah Ramadan itu luar biasa, ya. Dalam ayat ini Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 85-nya, 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, Al-Quran itu guidance, petunjuk. Nah, cuman harus dibaca. Setelah dibaca juga artinya. Nah, ada yang bilang, Pak, puasa itu kan setan-setan diikat, tapi kok masih ada yang maksiat. Nah, itu berarti apa? Yang lepas setannya diri kita sendiri. Makanya dalam bulan puasa itu, ya, perbanyak baca Quran. Makanya sebetulnya kurangi itu nonton TV, ya. Dulu tuh, ya, biasanya orang dulu tuh saya waktu masih kecil itu sering gitu, ya, masih SMP masih suka nonton TV, ya, dan terus ada juga acara-acara TV itu sebenarnya acara-acara TV itu lebih banyak memberikan tontonan tapi tidak memberikan tuntunan, hanya mengejar tayang, nah itu yang bahaya. Kemudian dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu kata Allah, barang siapa di antara kamu sakit, karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit kata Allah atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajiblah menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi setelah puasa itu kita perbanyak di bulan Ramadan itu apa? Kita perbanyak takbir, perbanyak zikir, banyak baca Al-Quran, banyak sedekah, banyak melakukan amal baik. Makanya kalau puasa masih suka membicarakan kejelekan orang, itu berarti puasanya hanya mendapatkan apa? Lapar dan
haus saja. Kemudian yang terakhir di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 86-nya, di sini ini jawaban kita, jawaban Allah kepada kita bagi yang selama ini putus asa dalam berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam ayat ini Allah jelaskan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Allah itu selalu dekat sama kita. Cuman sebaliknya kita yang jauh sama Allah. Ada apa-apa gak pernah curhat sama Allah. Curhatnya ke siapa? Ke dukun, ke paranormal, siapa lagi? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku kabulkan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, persyaratannya supaya doa dikabulkan bagaimana? Yang pertama kata Allah, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Nah, penuhi dulu perintah Allah, tunaikan dulu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Jangan kita minta hak dulu. Nah, yang kedua apa? Dan beriman kepadaku. Yang kedua beriman kepada Allah. Agar apa? Kalau kita melakukan dua hal itu, agar mereka memperoleh kebenaran atau mendapatkan petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa murahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sehat Allah jaga kesehatannya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang salah selama saya mengisi di sini, ada kata-kata yang mungkin tidak disengaja. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan insyaallah kita berjumpa lagi taklim kita insyaallah nanti pada pasca Ramadan atau di bulan Syawal. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.